Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kalor. Oke, sebelumnya perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu rasakan jika tangan kamu menyentuh panci yang sedang digunakan untuk merebus air tersebut? Ya, tentunya tangan kamu akan merasakan panas, bukan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari konsep kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda tersebut saling bersentuhan. Jadi, pada kasus sebelumnya, saat tangan kamu menyentuh panci yang digunakan untuk merebus air, tanganmu akan terasa panas karena kalor yang berada dalam panci akan berpindah ke tangan kamu. Di sini, suhu panci itu lebih tinggi daripada suhu tangan kamu, sehingga ada perpindahan energi dari panci menuju tangan kamu. Energi berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kita ketahui satuan kalor itu adalah joule. Namun kita dapat menggunakan satuan lain yaitu kalori. Bagaimana konversi joule ke kalori? 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori, sedangkan 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Selanjutnya, bagaimana pengaruh kalor terhadap suhu zat? Kita ketahui, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat tersebut akan naik. Namun sebaliknya, jika suatu zat melepas kalor, maka suhu zat tersebut akan turun. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gelas berisi air panas. Berarti suhu air panas tersebut tinggi. Kemudian kita tambahkan es batu ke dalam gelas yang berisi air panas tersebut. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah air panas tersebut akan melepaskan kalor, sehingga suhu air panas tersebut akan turun. Seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana perumusan matematis kalor? Banyaknya kalor Q yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan atau menurunkan suhu itu sebanding dengan massa M, sebanding juga dengan kalor jenis C, dan sebanding dengan kenaikan suhu. Dari sini kita ketahui bahwa Q itu sebanding dengan M, sebanding dengan C, dan sebanding dengan delta T. Sehingga secara matematis kita tuliskan Q itu sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q-nya adalah kalor, satuannya joule, M-nya adalah massa benda, satuannya kilogram, C-nya itu adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram Kelvin atau joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Suhu akhir benda dikurangi suhu awal benda, T dikurangi T0. Lalu bagaimana jika kita mau mencari massa jika diketahui besaran yang lain, atau mau mencari C, kalor jenis, jika diketahui besaran yang lain, atau mau mencari delta T, perubahan suhu, jika diketahui besaran yang lain? Kita dapat menggunakan segitiga pintar. Di sini, jika kita mau mencari massa, maka M-nya kita tutup, sehingga kita peroleh massa itu sama dengan Q dibagi C kalikan delta T. Jika kita mau mencari kalor jenis C, maka C-nya kita tutup, sehingga kita tuliskan kalor jenis C kecil itu sama dengan kalor dibagi massa kalikan delta T. Lalu, bagaimana jika kita mau mencari perubahan suhu delta T? Maka delta T-nya kita tutup, sehingga kita peroleh delta T sama dengan Q dibagi M kalikan C. Selanjutnya kita ke konsep kalor jenis. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis kita simbolkan dengan C kecil. Didefinisikan sebagai sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa rumus kalor jenis itu adalah C kecil sama dengan Q dibagi dengan M kalikan delta T, di mana C kecilnya adalah kalor jenis, Q-nya itu adalah kalor, M-nya adalah massa, dan delta T-nya adalah perubahan suhu. Kalor jenis ini merupakan sifat khas suatu benda yang menunjukkan kemampuan benda tersebut untuk menyerap kalor. Oke, pada tabel berikut disajikan kalor jenis beberapa jenis bahan. Silahkan dicermati baik-baik. Oke, selanjutnya kita ke konsep kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kapasitas kalor disimbolkan dengan C besar.
Kapasitas kalor adalah jumlah energi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 Kelvin. Secara matematis, rumus kapasitas kalor itu adalah C besar sama dengan Q dibagi dengan delta T. Kita ketahui bahwa Q itu sama dengan M kalikan C kecil kalikan delta T. Sehingga kita dapat memasukkan rumus Q ini ke rumus ini. Dan ditemukan rumus baru, yaitu C besar itu sama dengan M kalikan C kecil kalikan delta T dibagi dengan delta T. Delta T-nya kita coret sehingga kita ketemu rumus C besar sama dengan M kalikan C kecil. Jadi kapasitas kalor itu sama dengan massa dikalikan kalor jenis. Selanjutnya ke latihan soal. Soal nomor 1. Berapakah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 0,5 kg cair dari 28 Kelvin menjadi 48 Kelvin? Bila kalori jenis zat cair tersebut adalah 4000 Joule per kilogram Kelvin. Soal nomor 2. Berapakah kalori yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalori jenis air tersebut adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Selanjutnya, soal nomor 3 adalah sebuah balok bermassa 5 kg memiliki kapasitas kalor sebesar 400 Joule per derajat Celcius. Jika balok tersebut menerima kalor sebesar 12.000 Joule, maka hitunglah A. kenaikan suhu balok tersebut, B. kalor jenis bahan balok tersebut. Soal nomor 4, sepotong besi yang memiliki massa 2 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi tersebut adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukanlah A. kalor yang diserap besi tersebut, B. kapasitas kalor besi, C. kapasitas kalor besi jika massa besi tersebut dibuat 4 kali dari massa semula. Silahkan kerjakan dengan teliti, hati-hati, jangan lupa cantumkan satuannya.